Halo, apa kabar? Salam 0%, kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dan Bung Rocky Gerung. Ya. Pasti. Ya. 0 itu adalah angka yang paling pasti. Yes. Untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan cara yang jujur. Yes. Oh ya, Bung Rocky, hari ini tanggal 25 Desember 2021, umat Kristiani merayakan Hari Natal. Kita ucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2021. Ya, selamat Natal buat teman-teman Kristiani, Nasrani. Yes. Oke, tapi sembari merayakan Natal kita lanjutkan perbincangan ya, dan saya kira kemarin ada momen yang sangat menarik, yakni ada dua peristiwa penting tapi berbeda tempat. Yang satu di Banten, itu buruh menyerbu demo ke kantor gubernur, tapi rupanya karena nggak ketemu gubernur dan kantornya kosong, mereka langsung masuk di situ selfie, rupanya buka-buka kulkasnya Pak Gubernur, dan Pak Gubernur ini merasa terancam. di Bandar Lampung berlangsung muktamar NU dan akhirnya berhasil memilih kepengurusan Rais Amnya ditetapkan Miftahul Anyar, Kiai Miftahul Anyar, dan sebagai tanfiziahnya adalah Yahya Stakuf. Jadi itu dua peristiwa penting yang saya kira layak kita soroti. Anda boleh milih yang mana lagi. Dan soal Puan Kasih-Kasihnya masih terus berlanjut juga. Kali ini yang disoroti soal kewajiban anggota DPR ketika reses nanti bagi-bagi sembako dengan kantong foto Puan Maharani. Yuk, silakan Bung Rocky. Ya, yang tentu NU kita ucapkan selamat. Gus Yahya terpilih, dan sebetulnya itu bukan berita. Baru jadi berita kalau beliau tidak terpilih, itu baru berita. Tapi selamat karena sudah diputuskan, nanti kita bahas itu. Juga selamat pada buruh di Banten yang menggeruduk di Banten ya, buruhnya. Ya. Jadi dua-duanya kita ucapkan selamat karena itu adalah prestasi kan. Buruh menuntut hak dan selfie di karena nggak ketemu pejabatnya, udah itu bagian dari kegembiraan buruh tuh. Tapi tetap soal buruh ini akan eskalasinya akan naik terus karena para buruh ini akan mengikuti Anies Effect, yaitu kesuksesan Anies untuk menerobos aturan yang dibakukan oleh negara karena dia menganggap bahwa keadilan itu mendahului aturan, kan itu dia langgar aturan itu. Jadi melanggar aturan itu adalah diskresi dari Gubernur Anies yang akan diikuti oleh gubernur yang lain. Seharusnya begitu. Kalau gubernur lain mau dapat popularitas, tapi Anies tahu bahwa itu adalah hak buruh. Jadi pengetahuan dia tentang kondisi ekonomi itu yang menyebabkan dia mengambil keputusan dengan risiko tuh. Nah itu sekarang disebut sebagai Anies Effect. Itu. Nah soal Puan ya itu ya biasa. Karena nanti kita bahas lebih detail, tapi saya anggap dulu bahwa seluruh prestasi Puan akhirnya dipersoalkan justru karena terlalu bombardir gitu, terlalu megalomania, terlalu terlihat dipaksakan itu, sehingga orang berbalik. Jadi sebetulnya popularitas itu kan naik perlahan-lahan. Tiba-tiba jadi populer, orang bilang too good to be true, artinya bohong. Itu kira-kira. Itu nanti kita dalami. Iya. Oke. Soal Anies Effect ini sebenarnya sudah kita prediksi ya, karena sebenarnya memang harusnya kepala daerah itu berani mengambil keputusan sesuai dengan situasi lokal masing-masing, dan saya kira Anies cukup beralasan karena di Jakarta dia melihat ekonomi sudah mulai pulih, jadi ya wajar kalau dia kemudian menaikkan itu. Bahwa kemudian ada dampaknya di daerah-daerah lain itu adalah kita kembalikan dong bagaimana para pemimpin daerah mengambil kebijakan dalam situasi yang memang sulit ini, terutama bagi kalangan bawah seperti buruh itu. Betul kan, Anies juga ikut prinsip pusat tentang PPKM kan. PPKM kan diserahkan lokal kan statusnya. Jadi evaluasi aja oleh pemimpin lokal. Demikian juga upah buruh tuh. Karena ini keadaan yang tidak normal. Nggak bisa kita bikin parameter bahwa seluruh Indonesia hanya boleh naik 0,sekian persen. Enggak. Tetap ada tempat di mana industri lukratif itu, jasa terutama, tumbuh di Jakarta. Jadi karena itu buruh berhak untuk dapat trickle down tuh. Jadi sebetulnya tindakan Anies itu dibenarkan berdasarkan prinsip diskresi. Keadaan itu menuntut orang mengambil keputusan yang seringkali
berseberangan dengan keputusan umum. Tapi karena situasinya diskresi ini, maka Anies berhak. Demikian juga pemerintah yang lain, daerah yang lain juga punya hak. Ya. Oke, kita tunggu saja karena dampaknya pasti mau menjalar ke daerah-daerah lain seperti kita duga. Nah, kita sekarang ke NU. Nah, satu hal yang menarik ini dengan menangnya Kiai Yahya Stakuf itu kan berarti gagallah Kiai Said Agil Siraj untuk menjabat NU selama 3 periode. Artinya NU sudah memberikan contoh kepada negara, mereka menolak untuk 3 periode itu. Karena itulah kemudian dilakukan regenerasi dengan memilih Kiai Stakuf gitu. Ya itu implisit begitu, blessing in disguise bahwa NU akhirnya tidak mau ada semacam dinasti di dalam politik NU kan. Itu bagus. Itu mesti juga ditandakan bahwa NU nantinya tidak ingin agar supaya dinasti-dinasti politik pilpres nanti bergerombol di 20%. Jadi mesti konsisten. NU juga mesti menolak presidensial threshold 20%. Yang paling bagus NU mengajukan bersama-sama dengan masyarakat sipil judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi bahwa NU ingin agar supaya 0%. Nah itu baru konsisten. Nah kita ingin itu tuh. Saya ingin agar supaya Pak Yahya lakukan itu tuh. Karena itu yang menjadi keinginan rakyat umum, dan NU adalah mayoritas rakyat. Jadi kalau NU akhirnya menolak 0%, itu kita bertanya lagi tuh, apa yang baru di NU, apa yang merupakan ide unggul di NU kalau masih pro 20%. Karena NU punya kepentingan dengan presiden yang akan datang. Walaupun NU menetapkan dia tidak akan mencalonkan presiden, tapi dia akan memilih presiden. Nah, karena itu sebetulnya konsistensi kita tagih dari Pak Yahya. Kalau dia tidak ingin mencalonkan presiden, bukan berarti dia tidak akan memilih presiden. 100 juta pemilih NU itu pasti ingin memilih presiden. Nah, mari kita dorong NU sebagai masyarakat sipil ikut melopori kampanye 0%. Ya, kalau jujur 0%. Nah, sejak kampanye dia sudah menyatakan tidak ingin ada pencapresan dari NU karena tadi menjaga jarak tadi. Saya tidak hanya mencatat 2 hal ya sekarang dengan terpilihnya Pak Yahya Stakuf ini. Satu, pertama dia kelihatannya ingin kembali semacam membumikan kembali pemikiran-pemikiran Gus Dur, dan orang kan banyak mengadang-adang dia sebagai new Gus Dur gitu pada waktu itu. Dan yang kedua itu tadi soal ini kan kritik, saya kira kritik yang keras terhadap kepemimpinan Said Agil Siraj karena memang sangat politis ya. Di masa Agil Siraj lahir kemudian melahirkan wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin, dan kemudian juga yang menarik juga ternyata sekarang Kiai Miftahul Ayar itu dilarang juga rangkap jabatan. Jadi lebih fokus pada NU. Jadi dengan begitu nanti jabatan MUI, Ketua Umum MUI akan dilepas juga dari Miftahul Ayar. Apa Anda yang lihat dari perubahan, dari beberapa perubahan ini, Bung Rob? Ya kita lihat sebetulnya dari awal memang Pak Said Agil ini ambisius kan tidak etis 3 periode itu kelamaan betul mimpin NU. Dari segi itu sebetulnya hanya legitimasinya udah turun tuh. Walaupun beberapa partai besar tetap menginginkan Pak Said Agil karena mungkin transaksinya lebih konkret dengan kepemimpinan beliau tuh. Kita tahu itu remote-nya dari mana atau proksinya partai siapa itu. Tetapi NU kan selalu punya kemampuan untuk beradaptasi di saat-saat terakhir. Dan saya kira konsolidasi yang dibuat oleh Pak Yahya, Gus Yahya itu sudah dilakukan dengan memantau apa sebetulnya keinginan istana, kira-kira begitu. Dan apa sebetulnya yang bisa dia ucapkan supaya NU kembali pada prinsip sebagai komunitas kebudayaan yang menuntun bangsa ini dengan gagasan itu, bukan dengan siksak politik. Nah, Pak Said Agil terlalu banyak siksak politiknya. Nah, mudah-mudahan itu berlangsung. Jadi saya tetap ucapkan selamat pada Pak Yahya dan janjikan bahwa beliau akan memimpin NU sesuai dengan fungsi NU, yaitu gerakan sosial, bukan gerakan politik. Nah, sebagai gerakan sosial, saya ingin beliau juga terlibat dalam gerakan sosial untuk menuntut 0% itu. 0% itu bukan gerakan politik loh, itu gerakan sosial. Kalau gerakan politik pasti tukar tambah, kita enggak. Kita mau finalkan bahwa ini gerakan konstitusional. Jadi sebagai gerakan konstitusional untuk mengingatkan bahwa pemilihan presiden itu tidak tergantung pada threshold yang dipasang oleh
DPR, melalui keputusan partai-partai besar. Itu yang mesti kita ingatkan pada NU, supaya NU ikut membantu kita tuh. 0% adalah kitoh demokrasi, kira-kira begitu. Oke, saya jadi ingat kalau di NU ada komite kita 1926 gitu ya. Dan artinya kalau kembali ke Khito itu memang kembali ke tidak lagi terlibat dalam day to day politik gitu ya, seperti yang terjadi sekarang. Iya. Nah, sekarang kita pindah sedikit lagi ke Presiden Jokowi, ternyata diam-diam nambah lagi jabatan wamen ini ya. Jadi sekarang dipersiapkan ada 1 wamen lagi di Kementerian Sosial. Jadi kalau saya baca-baca di media sekarang wamen itu setidaknya jumlahnya itu sampai 16 jabatan wamen ya. Saya juga nggak ngerti apakah ini dalam rangka mengakomodasi para relawan yang belum masuk atau mengakomodasi partai baru gitu. Jadi cukup dimasukkan sebagai wamen gitu. Ya, atau sebetulnya tanda bahwa menterinya tidak dalam kapasitas sehingga perlu diangkat wakil menteri kan. Jadi sebetulnya begitu aja gejalanya. Tapi memang kita tahu ada tekanan selalu supaya ada yang dirangkul lagi agar pembagian amplopnya bisa lebih luas lah. Kan tetap kita tahu bahwa posisi-posisi itu bukan posisi profesional, itu posisi politis, dan setiap posisi politis tentu ada tukar tambahnya tuh. Jadi ini soalnya Pak Jokowi memang dari awal itu yang dia sangat konsisten, yaitu tidak konsisten. Karena mau kabinet ramping tapi di ujungnya membengkak juga tuh. Tapi udahlah, nanti Basir terlibat lagi dalam cekcok dengan kita, ya kita anggap aja oke, silakan Pak Jokowi angkat wamen sebanyak-banyaknya. Nanti juga wakil dirjen bisa diangkat, dari wakil menteri juga bisa diangkat, supaya gemuk betul kabinet itu. Jadi silakan menggemukkan diri dalam politik sambil mengkerdilkan akal pikiran. Itu yang sedang terjadi. Ya, mungkin dengan gemuk itu mereka juga bisa menunjukkan tuh kami tidak terkena dampak dari pandemi karena ternyata kabinet jadi gemuk itu. Jadi kapasitas demokrasi kita sebetulnya membengkak aja, tidak bertumbuh. Jadi membengkak itu artinya kan tidak sehat orang yang membengkak kan, mestinya bertumbuh dong itu. Jadi ini dibengkak-bengkakin tapi isinya nggak ada sebetulnya. Dan apa sebetulnya yang boleh dicapai dengan menambah wamen itu kan nggak ada poinnya. Kalau memang menterinya nggak punya kapasitas, ya ganti menterinya, bukan dikasih wakilnya. Tetap wakil itu dikontrol oleh menteri, kan ini logikanya begitu tuh. Nggak ada perlunya wamen di semua jajaran kabinet, tidak diperlukan wamen. Karena menterinya punya aparat kok. Iya. Oke, satu lagi yang tadi kita bahas soal Puan ya. Ini saya jujur dalam hal ini saya mencoba berempati gitu. Kenapa sih semua yang dilakukan oleh Mbak Puan ini kok semua serba salah, semua selalu dikritik oleh orang gitu. Itu kira-kira menurut Anda apa ya penyebabnya, Bung Rocky? Karena Puan terlalu populer. Kan sebetulnya ini misalnya itu perintah supaya anggota DPR fraksi PDIP itu bawa sembako dengan gambar itu apa sebetulnya? Kan semua anggota DPR yang datang ke dapilnya tahu bahwa Puan itu PDIP, dan apalagi yang mesti diberikan di situ? Selain karena dia cemas, mungkin orang lupa siapa Puan Maharani ya. Kan bisa begitu kan? Jadi sebetulnya ini ya, gejala buruk dari politik kita itu karena selalu ingin tambahkan pada sesuatu yang sebetulnya memang udah mentok. Jadi Ibu Puan itu diapain pun dia pasti mentok. Karena dia terlalu konvensional tuh. Lain kalau dia bikin tindakan radikal. Misalnya saya Puan Maharani, saya ketua DPR, lepas dari kepentingan partai PDIP yang dimana saya adalah pemimpin juga, saya memilih berpihak pada rakyat. Yaitu mengusulkan 0% atau membatalkan 20%. Dan itu baru naik itu. Balihonya nggak perlu baliho naik itu. Coba itu lakukan coba. Taruh nama gue itu pasti melesat Puan Maharani. Dan saya akan ada di belakang Mbak Puan untuk mendorong beliau jadi presiden. Kalau dia mau ucapkan itu tuh, bahwa tidak perlu 20%. Mulai sekarang saya mengerti demokrasi, karena itu garis startnya adalah 0. 0 artinya jujur, 0 artinya bersih. Nah itu kan enak betul. Ini saya udah kasih masukan bagus loh nih. Iya kan, saya kira penting melakukan out of the box ya gitu ya. Jadi karena kalau semua mentok sana mentok, perlu melakukan sesuatu yang nggak biasa gitu. Karena kalau terus masih pola semacam itu, ujung-ujungnya mentok lagi, dan itu saya khawatir lama-lama frustrasi sendiri.
Betul, dan mungkin Ibu Puan menginginkan itu, cuman timnya itu yang jangan nanti seolah-olah kita terseret dengan gerakan oposisi. Bukan, ini bukan gerakan oposisi, ini gerakan konstitusi. Jadi Puan mesti paham, Puan 0% itu gerakan konstitusi. Dan beliau adalah pemimpin DPR yang harus mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan partainya. Kira-kira begitu pidato malam ini. Oke, baik, terima kasih Bung Rofi. Salam 0%. 0%. Salam buat Bu Puan.